Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini kita akan belajar akidah. Kitab yang kita gunakan adalah apa? Jawahirul Kalamiyah. Apa? Jawahirul Kalamiyah. Jawahir itu artinya mutiara-mutiara. Ya, mutiara kalamiyah yang membahas tentang kalam atau akidah lah ya. Nah, baik. Kitab sudah kami berikan, sudah saya berikan di grup, di Google Classroom. Silakan dibuka kembali ya. Jadi apa saran saya? Saran saya itu kitab-kitab yang sudah diberikan di mana itu di Google Classroom sebaiknya di print saja biar enak. Itu saran saja ya. Oke, silakan dibuka wajahnya ya teman-teman ya. Baik. Akan saya buka share screen dan sekaligus teman-teman membuka kitabnya juga. Kita maknani dan nanti kami jelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada bab apa? Pada halaman berapa? 12. 12. Halaman? Iya, 12. 12. Apa itu? 12. Nasi muqaddimah. Nasi muqaddimah. Ma makna akidah Islamnya sudah? Sudah. Kemarin sampai rukun akidah. Rukun Islam. Oke. Akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kepada para ulama, para ulia, wabil khusus kepada pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah, yaitu siapa? Syekh Bahir Al-Jazairi. Ya. Dan juga kepada guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Semoga beliau-beliau semua diampuni dosanya dan kita semua diberkahi oleh Allah. Dan kita semua mendapat berkah, barokah, manfaat dengan sebab membaca kitab ini. Lahadiniyah wa ala kulli nasiha rabbana taqabbal minna wa qbalna bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang ketiga dari muqaddimah pengantar. Kemarin kita sudah membahas apa itu akidah Islamiyah. Yaitu apa? Perkara-perkara yang membuat orang Islam harus meyakininya dengan kebenarannya. Kemudian apa itu makna Islam? Islam yaitu mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, membenarkan melalui hati bahwasanya semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar dan jujur. Benar adanya. Ya. Baik. Ini siapa pagi-pagi sudah coret-coret di layar screen. Baik, yang ketiga, soal yang ketiga yang akan kita bahas, ma'arkanul aqidatil islamiyati, apa rukun-rukun akidah Islamiyah? Ai asasuha, maksudnya
Kalau ada kalimat ai, itu berarti artinya atau maksudnya, gitu ya. Di dalam kitab manapun, kalau menemukan ai, ya, ai itu maksudnya atau artinya, asasuha, dasarnya, apa sih maksud, apa yang dimaksud rukun-rukun akidah? Maksudnya rukun itu apa? Yaitu asasuha, dasarnya. Jadi, apa dasar-dasar akidah Islamiyah? Maksudnya gitu. Jawabannya, arkanul aqidatil islamiyati sittatu asya'a. Rukun-rukun akidah Islamiyah itu ada 6. Yaitu apa? Al-imanu billahi ta'ala. Mempercayai adanya Allah. Itu iman kepada Allah. Yang kedua, wal imanu bimalaikatihi. Percaya kepada malaikat. Jadi, mempercayai adanya malaikat. Yang ketiga, wal imanu. Kalian harus percaya ada malaikat. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, sampai Ridwan. Itu baru 10 yang wajib kita ketahui. Malaikat seperti yang pernah kita bahas di dalam Aqidatul Awam. Malaikat itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Tidak makan dan tidak minum. Gimana dasarnya? Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa naumalahu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, wal imanu bi kutubihi. Iman terhadap kitab-kitabnya. Percaya adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Mulai kitab Injil, Taurat, dan Zabur, kemudian yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, kita menggunakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sekali setiap hari kita harus dan wajib membaca Al-Quran. Wal imanu birusulihi, iman terhadap utusan-utusan Allah, para rasul. Nah, kalian wajib meyakini, mengimani bahwasanya Allah itu mengutus para rasulnya. Seperti siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, wal imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Iman percaya bahwasanya ada hari kiamat, ada hari akhir, walaupun belum terjadi harus mengimani. Salah satu iman kita, salah satu fondasi bahwasanya kita iman, memiliki keimanan akidah Islamiyah, yaitu mempercayai adanya hari akhir. Dan yang terakhir, mempercayai takdir, qada dan qadar, ketetapan dan kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, kita harus meyakini dan mengimaninya. Dalam sebuah hadis di hadis Arba'in Nawawi, di dalam kitab Arba'in Nawawi, manusia itu pada umur 4 bulan ketika dalam kandungan sudah ditentukan dia itu akan bahagia atau sengsara. Baik atau tidaknya, ya, dia itu akan bagaimana sudah ditentukan sejak azali. Nah, itu semua muqaddimah kita. Apa itu akidah Islamiyah, apa itu makna Islam, apa itu makna rukun-rukun, apa itu rukun-rukun Islam, rukun-rukun akidah atau dasar-dasarnya. Sekarang kita membahas al-mabhatul awwalu. Pembahasan yang pertama. Al-mabhatul awwalu, pembahasan yang pertama. Fil iman
Al-iman al-mabhatsu al-awwalu fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama tentang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fil imani billahi subhanahu wa taala, tentang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Soal pertama dalam pembahasan pertama atau soal keempat dari keseluruhan kitab. Kaifal imanu? Bagaimana beriman billahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ijmalan, secara global. Secara global. Apa itu global? Umum. Tahu maksudnya? Secara umum, santri Madrasah Darussunnah angkatan ke-6 itu jumlahnya 31. Itu global secara umum. Secara rinci bagaimana? Ada yang dari Papua, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Bekasi. Itu secara rinci tafsilan nanti selanjutnya ini. Nah, sekarang kita secara global umum dulu ya. Jawabannya apa? Huwa anna'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Yaitu apa jawabannya? Yaitu huwa anna'taqida. Yaitu kita meyakini. Yaitu kita meyakini Anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, itu disifati, muttasifun itu disifati bijami' sifatil kamali, dengan semua sifat kesempurnaan, bijami'i sifatil kamali, dengan semua sifat kesempurnaan. Wa munazzahun, dan disucikan. Wa munazzahun, dan disucikan. An jami'i sifatin nuqsani. Wa munazzahun, dan disucikan. An jami'i sifatin nuqsani, dari semua atau segala sifat-sifat kekurangan. An jami'i sifatin nuqsani, dari segala atau semua sifat-sifat kekurangan. Jadi bagaimana kita mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala secara global, secara umum. Itu bagaimana? Yaitu an-na'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamal. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan semua atau segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah itu dibersihkan dari segala sifat-sifat kekurangan. Jadi tidak ada
pokoknya Allah secara global itu, Allah itu pasti bersifat, sifatnya Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah itu sempurna. Dan tidak mungkin mengalami sifat-sifat kekurangan. Beda dengan makhluknya. Ya, beda dengan makhluknya. Makhluknya pasti ada kekurangan. Disifati dengan sifat-sifat kekurangan, tapi tidak disifati dengan kesempurnaan. Ya. Kalau Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu sempurna. Dan Allah itu tidak mungkin mengalami sifat kekurangan. Berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya mengalami sifat kekurangan, ya, dan tidak mengalami sifat kesempurnaan. Paham ya? Itu kita beriman kepada Allah, iman kepada Allah secara global. Secara umum. Baik. Soal yang kedua dari pembahasan pertama, apa? Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Kaifal imanu, bagaimana beriman billahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tafsilan secara rinci. Tafsilan secara rinci. Huwa yaitu an-na'taqida. Huwa yaitu an-na'taqida. Kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisifati. Nah, sekarang kita bagaimana menyakini beriman kepada Allah secara rinci. Yang pertama, yaitu apa? Jawabannya apa tadi? An-na'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Allah ta'ala mausufun disifati bil wujudi, dengan sifat wujud. Wal kidami, dan kidam. Wal baqoi, dan baqo, kekal. Bil wujudi, dengan sifat wujud, yaitu artinya ada. Wal kidami, dan sifat kidam, artinya dahulu. Wal baqoi, dan sifat baqo, artinya kekal. Wal mukhalafati lil hawadithi, dan berbeda, dan sifat mukhalafah lil hawadithi. Wal qiyami binafsihi, dan qiyam, sifat qiyam binafsih, yaitu berdiri dengan sendirinya. Wal wahdaniyati, dan sifat wahdaniyat, Maha Esa. Wal hayati, dan sifat hayat, sifat ya Allah, Maha Allah itu hidup. Wal ilmi, dan sifat ilmu. Wal kudrati, dan sifat kudrah. Wal iradati, dan sifat iradah. Wal sam'i, dan sifat sama'. Wal basari, dan sifat basar. Wal kalami, dan sifat kalam. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, hayyun, itu zat yang hidup, atau yang hidup ya. Alimun, yang maha mengetahui. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, yang maha menghendaki. Sami'un, maha mendengar.
Basirun maha melihat. Mutakallimun maha berfirman. Nah, kalau kita bagaimana meyakini bahwasanya Allah beriman kepada Allah secara rinci, bagaimana? Yaitu kita meyakini, kita harus yakin, hakul yakin, harus percaya bahwa Allah itu disifati dengan sifat wujud, qidam, baqo yang kita hafal jumlahnya 20 itu. Harus yakin bahwasanya Allah itu ada dahulu, kekal, berbeda dengan makhluknya, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah, ya, Maha Esa, wal hayat dan hayat, wal ilmi dan ilmu. Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Allah maha berkuasa terhadap segalanya. Allah maha menghendaki. Kita berkehendak. Kalau kita berkehendak A, tapi Allah berkehendak B, maka yang terjadi pasti B. Kita boleh berkehendak, berkeinginan, tapi Allah lah yang menentukan. Karena Allah maha berkuasa. Allah maha melihat. Allah maha berfirman. Nah itu. Kita harus yakin itu semua. Sifat wajib Allah yang ada 20 itu. Makanya kita semua hafal sifat wajib Allah yang 20 itu. Ya enggak? Iya. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mantap, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari pembahasan dua ini, pertama, bagaimana kita beriman kepada Allah secara global dan bagaimana kita beriman kepada Allah secara rinci. Kita beriman kepada Allah secara global, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan kita meyakini Allah secara rinci, yaitu kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu disifati dengan sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi sampai mutakal liman. Nah, kemudian bagaimana kita yakin bahwasanya Allah itu wujud ada? Kita kemarin mengetahui sifat wajib Allah hanya mengetahui Allah itu ada. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita meyakini, mempercayai bahwasanya Allah, kita mempercayai dengan sifat wujud bagi Allah? Bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Syukron katsir. Ada yang bertanya? Silahkan. Assalamualaikum, saya Ustadz. Ya. Saya mau tanya tadi, saya kan ketinggalan yang apa itu Islam. Apa itu Islam? Iya. Islam adalah, gimana bunyinya? Coba dibacakan teksnya. Apa itu Islam? Enggak, Arabnya, gimana Arabnya? Arab yang tadi pertama saya agak ketinggalan. Yang apa itu Islam? Baca Arabnya enggak? Enggak, Ustadz. Enggak bawa kitabnya? Sebentar. Coba dibuka biar saya menerjemahkan, kamu membaca Arabnya. Saya soalnya tadi ketinggalan yang apa rukun, jadi nggak ada Arabnya saya. Oke, baik. Islam itu adalah apa rukun-rukunnya? Apa Islam, makna Islam tadi ya?
Ya, makna Islam. Makna Islam yaitu mengakui dengan lisan, kita harus meyakini, mengakuinya, dan membenarkannya dengan hati bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Apa? Kita mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa semua atau segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Nah, itu makna Islam. Ya, makasih Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti seperti biasa review dan upload catatan ya. Reviewnya di foto apa ditulis? Kalau catatan di foto ya. Catatan di foto. Kalau review di komentar pribadi. Kemudian lalu serahkan. Banyak kemarin masih banyak yang belum menyerahkan ya. Tolong ya dipahami dengan baik dan benar. Kemudian saya lihat kemarin catatannya yang mengupload catatan masih menggunakan kertas biasa. Jadi tidak menggunakan buku. Ya. Nah itu harus diganti dengan bukunya. Nanti ini kan 1 tahun. Masa iya satu kertas kan eman. Ya. Ini nanti dikerjakan, maksudnya catatannya diupload, reviewnya diisi sampai jam 7.30. Semuanya sudah ada petunjuknya di Google Classroom. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum mati dengan sendirinya. Tidak ada? Baik. Jadi saya lihat kemarin yang mengupload catatannya itu enggak buku tulis, tapi selembar kertas. Kertasnya disobek. Gitu. Ngirit banget ya, Bro. Jangan-jangan catatannya pakai pensil kemudian dihapus nanti diganti lagi catatan lagi ya Allah. Jangan kayak gitu ya kalian ya. Jadi 1 lembar kertas catatan setiap pelajaran selesai diupload kemudian dihapus catatannya ganti lagi catatan yang lain sampai tipis. Ya, beli buku tulis masing-masing pelajaran. Coba kamu dihitung pelajaran kelas 2 ada berapa semuanya. Ya. Kalian di rumah sama ibu, sama bapak, sama kakak sambil nyampulin buku tulisnya disampul pakai plastik ya biar bagus, rapi gitu ya. Itu. Kalian kalau masuk sekolah tahun ajaran baru pasti beli buku tulis. Begitu juga sekarang ya. Ini pelajaran akidah, ini pelajaran ini. Catatannya untuk jawahir kalamiyah akidah dibuat seperti di kitabnya. Misalkan di kitabnya kan modelnya soal dan jawab, maka terjemahan atau makna kitabnya menggunakan soal dan jawab ya. Baik.